Selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling epik dan fundamental dalam iman Kristen. Siapa lagi kalau bukan Abraham yang kita kenal sebagai Bapa orang beriman. Oke, jadi gimana kita akan membedah kisahnya? Kita akan lihat 5 tahap kunci ini, mulai dari siapa dia sebenarnya, panggilannya dari Ur, perjanjiannya dengan Allah, lalu puncak imannya di Moria, dan terakhir, warisan apa yang dia tinggalkan untuk kita. Oke, pertama-tama kita perlu kenalan dulu nih. Siapa sih sebenarnya Abraham ini? Dan yang lebih penting, dari lingkungan seperti apa dia berasal? Nah, ini yang menarik banget. Seluruh cerita hidupnya itu seolah-olah sudah terangkum dalam perubahan namanya. Awalnya kan Abram, yang artinya Bapa yang luhur. Keren ya. Tapi kemudian Tuhan mengubahnya jadi Abraham, Bapa bagi banyak bangsa. Ini bukan sekedar ganti nama loh. Ini adalah sebuah pernyataan misi, sebuah deklarasi takdir hidupnya. Dan yang perlu kita ingat, Abraham itu nggak lahir di lingkungan yang rohani. Justru sebaliknya, dia lahir di Ur Kasdim, Mesopotamia. Itu pusat peradaban yang menyembah banyak dewa, politeistis banget. Nah, dari tengah-tengah lingkungan yang seperti inilah, Tuhan memanggil dia secara khusus untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar. Nah, panggilan inilah yang jadi turning point dalam hidupnya. Satu momen yang benar-benar mengubah arah segalanya. Coba bayangkan, perintah Tuhan itu radikal banget. Tinggalkan semuanya, negerimu, keluargamu, rumah bapamu, semua kenyamanan yang kamu kenal. Dan pergi ke tempat yang bahkan belum dikasih tahu di mana. Kalau kita lihat lini masa perjalanannya ini, kita bisa lihat betapa besarnya langkah iman yang dia ambil. Benar-benar sebuah perjalanan ke tempat yang tidak diketahui. Ya, inilah perintah sekaligus janji luar biasa yang menjadi motor penggerak seluruh kisahnya. Ini bukan permintaan yang main-main loh. Ini adalah panggilan untuk melepaskan semua jaring pengaman yang dia punya, hanya berpegang pada sebuah janji dari Tuhan. Tapi perjalanan Abraham ini lebih dari sekedar pindah tempat secara fisik. Ini adalah awal dari sebuah hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Hubungan yang kemudian disegel dalam sebuah perjanjian. Jadi, apa sih isi perjanjian ini? Ada 3 janji utama yang luar biasa. Pertama, keturunan yang super banyak seperti bintang di langit. Kedua, sebuah tanah pusaka, tanah perjanjian. Dan yang ketiga, ini yang paling besar. Lewat dia dan keturunannya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi, ini bukan cuma soal Abraham dan keluarganya, tapi soal rencana Tuhan untuk seluruh dunia. Dan uniknya, di usia yang nggak muda lagi, 99 tahun, Tuhan menetapkan tanda fisik untuk perjanjian ini, yaitu sunat. Ini jadi semacam pengingat permanen, tanda yang kelihatan tentang ikatan abadi antara Tuhan dan keturunan Abraham, sebuah tanda pemisahan untuknya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya di usia 100 tahun, Abraham dan Sarah mendapatkan anak perjanjian mereka, Ishak. Ini benar-benar keajaiban, bukti nyata bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi justru anak inilah yang nantinya akan membawa Abraham ke ujian iman yang paling berat dalam hidupnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dan paling penting secara teologis dalam hidup Abraham. Coba kita berhenti sejenak dan bayangkan. Anda diminta mengorbankan anak satu-satunya, anak yang Anda kasihi, anak yang merupakan wujud dari janji Tuhan setelah puluhan tahun menunggu. Ini perintah yang sepertinya benar-benar bertolak belakang dengan semua janji Tuhan sebelumnya kan? Dan disinilah letak kehebatan imannya. Respon Abraham di momen krusial ini yang mengukuhkan statusnya. Dia nggak menawar, nggak ragu. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang bisa memberi kehidupan dari kemustahilan pasti juga sanggup membangkitkan dari kematian kalau perlu. Bahkan ketika Ishak bertanya, "Ayah, mana anak dombanya?" Jawaban Abraham itu penuh iman. Tuhan yang akan menyediakan. Kata-kata ini ternyata bukan cuma penghiburan sesaat. Ini adalah sebuah nubuatan. Nubuatan tentang apa yang terjadi saat itu juga. Tuhan menyediakan domba jantan dan juga nubuatan tentang sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Nah, disinilah kita melihat sebuah konsep teologi Kristen yang keren banget. Namanya tipologi. Gampangnya, kisah Ishak ini jadi semacam bayangan atau pratinjau dari pengorbanan Kristus. Coba deh kita bandingkan. Keduanya anak tunggal yang dikasihi. Ayahnya rela mengorbankan. Lokasinya pun di wilayah yang sama. Dan yang paling penting, ada pengganti yang disediakan. Ishak digantikan domba, sedangkan kita digantikan oleh Yesus, anak domba Allah. Ini menunjukkan bahwa rencana keselamatan Tuhan itu bukan rencana dadakan, tapi sudah dirancang dan digambarkan dari ribuan tahun sebelumnya.
Jadi, ketaatan total di Gunung Moria inilah yang menyegel warisan Abraham. Sekarang, pertanyaannya, kenapa kisah kuno ini masih relevan banget buat kita hari ini? Warisan Abraham itu bisa kita lihat dari gelar-gelar yang melekat padanya. Bata banyak bangsa, nabi, bahkan sahabat Allah. Dia juga leluhur dari Yesus Kristus dan yang paling penting bagi kita, Bapa semua orang percaya. Gelar-gelar ini menunjukkan bahwa dia bukan cuma tokoh sejarah biasa. Dia adalah cetak biru, sebuah pola iman. Nah, ini poin kuncinya. Rasul Paulus di Perjanjian Baru menegaskan bahwa anak-anak Abraham yang sejati itu bukan mereka yang punya hubungan darah, tapi semua orang yang hidup oleh iman. Jadi warisannya itu melampaui garis keturunan, menjadi sebuah warisan rohani bagi kita semua. Jadi, kisah Abraham ini akhirnya membawa kita pada sebuah refleksi. Kalau iman Abraham diuji lewat penantian panjang dan ketaatan yang radikal, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana iman kita diuji hari ini? Pertanyaan ini membuat perjalanannya jadi relevan dan abadi buat kita renungkan.